Sudah siapkah Anda berlatih bagian terakhir dalam listening section, yaitu long monologue comprehension? Let's get it started. Hello everyone, masih bersama saya Ali Fikri. Nah, mari kita berlatih mendengarkan percakapan monolog yang cukup panjang. Coba dengarkan baik-baik monolog berikut. Listen as a chemistry professor begins a lecture. Before I start today's lecture, I'd like to make sure that you know everything you need to know about the exam that we're having on Friday. The exam will cover the first 3 chapters in the chemistry textbook, plus any additional information from the class lectures. So be sure to study your class notes in addition to the 3 chapters in the text. The exam will be mostly multiple choice. You'll have 50 multiple choice questions and 2 short written essay answers. You'll have an hour and a half for the exam. You'll need about an hour for the 50 multiple choice questions and about 30 minutes for the 2 essays. Any questions about the exam? Okay then. Let's get on with the lecture. Number 39. What information is covered on the exam? Nah, dari monolog tadi, ini adalah sebuah monolog yang berupa contoh kegiatan perkuliahan. Jadi ada dosen yang mengumumkan bahwa nantinya akan ada ujian. Nah, karena ada kata chemistry, berarti kita tahu ini adalah mata kuliah kimia. Nah, kemudian di pertanyaan nomor 39, dia nanyakan, what information is covered on the exam? Jadi berarti artinya adalah kayak, oh ini sebenarnya ujiannya nanti tuh tentang apa aja. Nah, masih ingat kan lecturer tadi ngomong bahwa ujiannya ini kita ngomongin the first 3 chapter from the textbook dan juga ada additional information from the class notes. Berarti artinya apa? Ada 2 bahan ujiannya. Yang pertama itu ada 3 chapter dalam buku kimia dan juga catatan yang terjadi selama kelas perkuliahan. Berarti sesuai pilihan jawaban yang tersedia, maka yang paling betul adalah yang C ya. Bahwa covered dalam ujian tersebut meliputi lecture notes dan juga part of the book. Nah, mari kita dengarkan pertanyaan berikutnya. Number 40. What types of questions are included on the exam? Nah, masih segar dalam ingatan bahwa dosen tadi bilang bahwa nanti akan ada 50 multiple choices questions. Jadi ada 50 multiple choices question, ada 50 pertanyaan pilihan ganda, dan pastinya ada 2 written essay, ya, ada 2 esai. Sehingga berarti kalau dari pertanyaan apa aja jenis soal dalam ujian tersebut, jawabannya adalah multiple choice dan juga essays. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, essays and multiple choice. Nah, mari sekarang kita dengarkan pertanyaan ketiga dari monolog tadi. Number 41. How much time will the students have for the exam? Nah, masih kan kamu ingat tadi apa aja informasi yang disampaikan oleh lecturernya? Jadi buat kamu yang kesulitan untuk mengingat semua informasi tersebut, kamu juga bisa loh menuliskan setiap informasi yang kamu dengar dalam monolog tersebut. Karena informasi yang akan diperdengarkan tersebut pastinya akan berguna untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, kayak tadi nih, buat kamu yang tidak mencatat, maka harus kamu ingat bahwa lecturer tadi bilang bahwa untuk waktunya akan ada 60 minutes for the multiple choice question and another 30 minutes for the essay. Sehingga berarti 1 jam ditambah setengah jam akan menghasilkan 1,5 jam. Yang pasti jawabannya adalah yang D ya, 90 minutes. Oke, mari kita dengarkan pertanyaan terakhir untuk monolog berikut. Number 42. What will the students probably do next? Nah, untuk pertanyaan ini kata kuncinya ada di bagian akhir yang diucapkan oleh sang lecturer. Masih ingat? Kan pertama dia nanya ya, any question about the exam? Nah, okay then, let's get on the lecture.
Let's get on the lecture. Berarti artinya apa? Yuk kita teruskan perkuliahan ini. Oke, berarti ini ujiannya sebetulnya masih dilakukan di minggu depan. Jadi sang dosen itu hanya memberitahu informasi yang harus diketahui oleh mahasiswanya terkait ujian di minggu depan. Tapi begitu tidak ada pertanyaan, maka si dosen tersebut kemudian melanjutkan kuliahnya. Ya udah, berarti apa yang akan mereka lakukan? Pastinya akan melanjutkan kegiatan perkuliahannya atau pilihan jawaban yang A, yaitu listen to the lecture. Nah, demikian tadi contoh soal long monologue comprehension yang pastinya nanti akan terdiri dari 3 long monologue yang masing-masing akan diikuti oleh 4 soal. Nah, itulah tadi semua rangkaian dari listening section. Mulai dari short dialogue, long dialogue, dan yang terakhir adalah long monologue. Nah, pada course selanjutnya kita akan coba bahas terkait dengan bagian kedua dalam TOEFL PBT, yaitu structure and written expression. Nah, tapi pastinya untuk kamu yang mau berlatih listening section, kamu juga harus banyak banget mendengarkan percakapan-percakapan bahasa Inggris dalam berbagai media. Sehingga kamu bisa lanjut nih belajar terkait dengan grammar yang digunakan dalam structure and written expression. So, see ya on the next course.